Baik, di slide kedua ini terdapat table of content yang berarti daftar isi atau beberapa konsep-konsep yang kita tuangkan di dalam PowerPoint. Yang pertama itu ada about us yang berarti perkenalan anggota dari kelompok 4. Kemudian ada our team, memperkenalkan kantor Mitsubishi itu sendiri. Kemudian ada teori, yaitu teori yang menjelaskan pengertian tentang analisis SWOT ini. Kemudian ada analyze, yaitu kita menganalisis SWOT yang diterapkan di dalam Mitsubishi Srikandi Citra Raya. Kemudian ada documentation, ada promotion, dan kontak yang bisa dihubungi untuk menghubungkan ke Mitsubishi Srikandi Citra Raya sendiri. Baik, untuk di slide ini kita akan terlebih dahulu memperkenalkan apa sih Mitsubishi Srikandi Citra Raya. PT Srikandi Diamond Motors resmi telah membuka dealer di Kabupaten Tangerang yang tepatnya berada di Perumahan Citra Raya Cikupa Tangerang atau biasa disebut sebagai Mitsubishi Cikupa Srikandi, yaitu merupakan dealer Mitsubishi passenger pertama di Kabupaten Tangerang dengan konsep one stop dealer. Konsep one stop dealer itu adalah belanja sekali berhenti. Jadi customer bisa mendapatkan berbagai macam furniture atau fitur mulai dari talang air dan emblem-emblem dalam mobil itu bisa didapatkan di Mitsubishi Srikandi itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan terlebih dahulu memahami pengertian analisis SWOT karena kita tidak akan bisa menganalisis jika kita tidak tahu apa SWOT itu sendiri. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternalnya dan lingkungan internalnya, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Kami kelompok 4 merujuk dari Wikipedia. Kemudian, kata SWOT itu sendiri adalah akronim dari kata kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim dari kata SWOT. Baik, di slide selanjutnya kita akan masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama adalah S, strength atau kekuatan. Mitsubishi Srikandi Citra Raya memiliki kekuatan merek sejak 2020 hingga 2022. Mitsubishi Expander dan juga Triton dalam ajang tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik dalam kategori Best Resale Value di kelasnya. Best Resale Value alias harga jual kembali di pasaran itu memungkinkan customer ketika akan membeli mobil. Soalnya konsumen sekarang ini nggak cuma sekedar melihat mobil sebagai alat untuk berpergian doang, melainkan sebagai investasi. Jadi nilai jual kembali menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini di konsumen Indonesia, termasuk saat memilih mobil bekas. Baik, yang kedua ada kualitas produk menyajikan fitur unggulan pertama di kelasnya, tetapi dibarengi dengan craftsmanship terbaik atau desain terbaik yang menjadikan mobil Mitsubishi nyaman dikendarai dan juga memiliki durabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada jaringan after sales sebanyak lebih dari 300 jaringan dealer dan bengkel resmi tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 22 dealer body and paint, apalagi saat ini terobosan after sales melalui aplikasi Mitsubishi Motors ID atau MMID sangat membantu pemilik kendaraan Mitsubishi dalam merawat kendaraannya. Selanjutnya, Mitsubishi ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama itu hampir semua mobilnya boros BBM. Yang kedua, spare part mahal dan cukup sulit. Yang ketiga, harga jual kembali tidak cukup bagus. Yang keempat, Mitsubishi terekspos secara kompetitif karena pangsa pasarnya yang lebih kecil dibandingkan pasar-pasar utama. Yang kelima, Mitsubishi lebih rentan terhadap kemerosotan ekonomi lokal, perubahan regulasi, dan meningkatnya persaingan karena ketergantungannya yang besar pada lokasi geografis tertentu untuk sebagian besar penjualannya. Nah, investasi R&D yang lebih rendah dapat membatasi kemampuan inovasinya, membuat tertinggal dalam teknologi yang penting untuk pertumbuhan dan daya saing. Lalu ada Mitsubishi Motors, mungkin masih kurang dalam hal skala dan sumber daya dibandingkan dengan pesaing utamanya. Hal ini dapat menghambat kemampuannya untuk bersaing, terutama di bidang seperti R&D dan pemasaran global yang membutuhkan pengeluaran besar. Selanjutnya ada opportunity ataupun peluang. Permintaan mobil hibrida, meningkatnya diskusi tentang pemanasan global dan perlindungan lingkungan, Mitsubishi Motors memiliki peluang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan mobil hibrida. Nah, manfaatkan tren baru dengan memanfaatkan perubahan perilaku konsumen dan tren yang sedang berkembang dengan beradaptasi terhadap permintaan Mitsubishi dapat mendiversifikasi lini produknya dan menghasilkan pendapatan yang baru.
Nah, lini produk yang baru ini memperoleh keuntungan dari tren pasar dengan memproduksi SUV, crossover, dan kendaraan kompak, sehingga memberinya keunggulan kompetitif. Nah, elektrifikasi kendaraan transisi global menuju kendaraan listrik EV, Mitsubishi dapat meningkatkan produk EV dan hibridanya. Selanjutnya, permintaan mobil kecil karena perubahan variabel sosial dan ekonomi, termasuk jumlah pekerja perempuan dan pendapatan keluarga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada threats ataupun ancaman. Persaingan yang merajalela menghadapi persaingan ketat dalam industri penjualan mobil setiap harinya merupakan pangsa pasar perusahaan yang ditekan oleh Nissan, Hyundai, GM, Toyota, dan Chevrolet. Nah, strategi pertumbuhan Mitsubishi ini terancam oleh konflik persaingannya. Dikarenakan kemerosotan ekonomi, fluktuasi ekonomi global mempengaruhi industri otomotif. Mitsubishi menderita selama resesi karena belanja konsumen menurun sehingga menurunkan permintaan kendaraan. Masuknya Titans meningkatkan minat perusahaan teknologi terhadap sektor otomotif, memprediksi meningkatnya persaingan terutama pada mobil tanpa pengemudi dan mobil listrik. Nah, infrastruktur kendaraan listrik EV di beberapa wilayah, kurangnya infrastruktur pengisian daya, keadaan listrik memperlambat penerimaan mobil listrik dan kendaraan hibrida terkini Mitsubishi. Baik, selanjutnya ada pemasaran. MMKSI berhasil membukukan di sekitar 2.719 unit pesanan kendaraan atau SPK yang melampaui target penjualan awal sekitar 2.000 unit. Penjualan MMKSI di IMS 2024 didominasi oleh model Mitsubishi Expander termasuk Expander Cross dan Pajero Sport, dan juga model New Compact SUV baru kami yaitu Mitsubishi X-Force. Program-program pemasaran. Yang pertama ada program pembiayaan, ada DP ringan, bunga ringan, program konsumen royal, program Smart Cash, asuransi Arise, cicilan pintar, dan cashback. Yang kedua ada gratis kaca film, perawatan servis, garansi, dan asuransi. Yang ketiga ada gratis paket Smart Silver. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Mitsubishi Motors harus mengatasi kekurangan internal dan ancaman eksternal untuk mempertahankan pertumbuhan dan memperluas posisi pasarnya sambil memanfaatkan kecakapan R&D-nya dan mengambil keuntungan dari pemulihan ekonomi global dan tren lingkungan. Mitsubishi Motors harus memprioritaskan kualitas, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan untuk mencapai keunggulan otomotif dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Mitsubishi Motor Corporation menghadapi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis otomotif global yang kompetitif. Mitsubishi memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan tren pasar dan teknologi yang berkembang, khususnya dalam kendaraan listrik dan hybrid. Karena sejarah inovasinya yang panjang, rangkaian produk yang beragam, dan hubungan internasional yang kuat, namun daya saing pasar, gangguan teknologi, dan tekanan regulasi memerlukan pemikiran yang cepat dan kreativitas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.